Bom, gini. Pertanyaan saya loh Pak Bom. Kenapa Anda mengatakan kitabnya Yahudi ini sebagai perjanjian lama? Oke, baik. Ya. Karena orang Yahudi, kitab Yahudi adalah induk dari kekristenan. Semua rasul-rasul dari suku Bani Israel. Ya. Kenapa Yang Anda pertama, menyebutnya perjanjian lama? loh, perjanjian lama Bukankah karena induk. ini perjanjian baru? Bicara dulu. Yeremia Silakan 31 nomor 31 sampai 33. Aku Ya, akan jangan mengadakan perjanjian baru kepada Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Itu perjanjian baru. Jadi hukum Taurat ini perjanjian baru. Kenapa Kristen mengatakan ini perjanjian lama? Jawab. Oke. Saya akan menjawab Anda pertama, ya, bahwa kitab Taurat adalah induk dari kekristenan. Oke, di dalam semua Yesus dari suku Yehuda yang mana dinubuatkan dalam Kejadian 49 ayat 10. Semua dari tadi saya pakai data, Anda tidak pakai data. Pertanyaan saya kepada Anda kembali, ya, kekristenan sudah jelas. Rasul Paulus dari suku Kenapa Benyamin. Anda katakan Sebentar, Anda lama? jangan panas. Anda jangan panas. Sebentar. Kenapa saya perjanjian jawab lama dulu? ini perjanjian Sabar. Justru saya kembalikan kepada Anda. Anda tadi saya sudah jelaskan dalam Yeremia 31. Dalam perjanjian lama, ya, dalam kitab Keluaran 24 ayat 8 ayat 24, di situ jelas, ya, bahwa perjanjian baru Keluaran 24 ayat 8, di situ perjanjian lama diberikan kepada Israel dan keselamatan itu. Dan sekarang dalam Ini Yeremia 30, perjanjian baru. sebentar. Jangan potong saya menjawab, tidak boleh potong. Anda bertanya saya jawab, waktu saya jawab. Yeremia 31 ini perjanjian sabar, baru. Yeremia 31 ayat 31. Perjanjian yang akan diberikan kepada siapa itulah perjanjian baru yang diadakan. Tadi saya sudah jawab dalam Lukas 22 Yaitu ayat 19. Sebentar, jangan potong. Lukas 22 ayat 19. Pertanyaan saya sama Anda, di dalam 2 Tawarik 15, di sini datanya. Perhatikan datanya. Tolong buka, kau buka data juga. Saya pakai data dan tadi Anda tidak tunjukkan data. Anda saya diskusi harus pakai data, ya. Perhatikan Yeremia 31. sabar, saya jawab. Yeremia ada nih, Yeremia 2 Tawarik 15. Setiap orang baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan, di sini Yod-Heh-Vav-Veh, bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Israel, Elohim Israel harus dihukumati. Mereka akan dihukumati kalau mencari Allah di luar Israel. Tunjukkan Ulangan 6. Pertanyaan saya, kenapa legal? Sekarang Anda tunjukkan legalitas Anda. Kenapa sampai kalian mengambil, ya, Nabi Muhammad mengambil cerita tentang Alkitab ini di dalam Al-Quran ada, sosial Al-Quran ini. Coba Anda jelaskan ini kitab ini. Tadi Kenapa saya cerita sudah Nabi menjelaskan. Musa, Nabi Israel ada di Al-Quran Anda? Kenapa? Coba Anda jelaskan legalitasnya. Kalau saya legalitas, Rasul kami semua dari Yehuda. Oke, Yehuda. Nabi Muhammad silakan tunjukkan. Lukas bukan orang Yahudi. Silakan Markus di-mute bukan kalian orang berdua Yahudi. semuanya. Dengan Bukan. hormat silakan di-mute kalian berdua semuanya. Pelanggaran pertama terjadi. Tampaknya mungkin tidak mendengarkan dengan baik. Silakan di-mute. Ini adalah debat profesional dan tektokan itu diizinkan. Tetapi untuk menghindari strawman argumentum. Apa itu strawman argumentum? Strawman argumentum adalah kesalahan penangkapan pertanyaan atau apapun materi yang diberikan oleh lawan debat. Dan Pak Bom, satu pelanggaran untuk debater Kristen. Sayang banget 3 kesempatan. Apa pelanggarannya? Pak Bom, ya, memberikan double pertanyaan yang seperti interogasi bukan debat itu tidak diperbolehkan dalam debat efektif. Bagaimana lawan debat bisa menjawab kalau pertanyaan diberikan secara beruntun? Boleh bertanya, boleh menghadirkan data, tapi tidak boleh beruntun terus-menerus. Nanti di dalam penilaian akan menjadi strawman argumentum. Terkesan bahwa lawan tidak bisa menjawab, padahal lawan tidak diberikan kesempatan fokus pada pertanyaan mana yang mau dibahas. Seperti itu. Jadi fokus pada pertanyaannya satu persatu. Ya, ini teguran pertama. Tidak ada pemotongan dan juga tidak akan diturunkan. Dari kubu Islam masih bersih. Harap tidak boleh ada lagi pelanggaran keduanya dan ketiga untuk Pak Bom. Semangat. Dan mohon maaf telah dipotong. Waktu masih tersisa 27 menit 13 detik. Open your microphone. 2 debater terhormat. Silakan dilanjutkan. Baik, makasih. Anda dari tadi mengejar saya legalitas. Anda lari ke Lukas lagi. Minta maaf, ya, minta maaf. Petrus adalah orang Yehuda, Yesus orang Yehuda, murid-murid Yesus semua, ya, di dalam kita buka dalam Matius 10. Ini Lukas. murid-murid Yesus. Sebentar, jangan buat Lukas sebentar. Saya jelaskan dulu. Loh, Markus itu anak rohaninya Petrus. Injil Markus itu anak rohaninya Petrus. Saya akan jelaskan sebentar. Bentar. Anda jangan lari.
Anda mengatakan sini, Yesus mengutus ke-12 murid. Di sini Petrus adalah pemimpin gereja, oke? Itu tertulis di dalam 2 Petrus ya, 2 Petrus 3 ayat 15. Nah, di sini sebentar. Ini kitab Petrus Kitabnya ini. Yahudi. Ini yang Petrus kita bahas. ini orang Yahudi. Sebentar. 2 Petrus Ini yang 3. kita bahas. Sebentar. Jangan ganggu saya. Jangan ganggu saya. Jangan ganggu saya. Baca Galatia 2 nomor 8. Sebentar, itu Anda urusan Anda, ya. Ini Petrus. Petrus, bro. Ini data Petrus. 2 Petrus, sabar. 2 Petrus, ini Petrus orang Yehuda. Coba Anda buktikan sama saya Petrus orang Yunani. Coba jelaskan sama saya. Sekarang saya mau tanya sama Anda. 2 Petrus 3. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh sabar. Ini pemimpin gereja, ini Kristen ini ya. Seperti juga Paulus, saudara kita kekasih. Paulus saja diakui oleh Petrus. Pertanyaan saya, legalitas Anda bertanya sama saya, Petrus adalah orang Yahudi, pemimpin gereja kami Petrus, saya punya data dari gereja Katolik, oke? Pertanyaan saya sama Anda, saya punya data dari gereja Katolik. Ini adalah data kami dari gereja Katolik. Ini saya ambil dari gereja Katolik, oke? Ini pemimpin pertama. Petrus adalah rasul pertama di tahun 30 ini. Selanjutnya ini data dari gereja Katolik, tidak akan salah. Ini data gereja kami. Bukan dari internet, ini dari gereja gereja Katolik. Sebentar. Saya jawab. Pertanyaan saya, legalitas Anda tidak jelaskan. Tolong legalitas Anda, Nabi Muhammad keturunan dari mana? Silakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang bukan Bani Israel. Makanya kitabnya bukan ambil dari Israel. Hehehe. Kami bukan Bani Israel. Makanya kitab kami bukan kitabnya Bani Israel yang kami ambil terjemahannya. Nih kitabnya Bani Israel nih. Ini perjanjian baru. Hukum Taurat itu adalah perjanjian baru berdasarkan Yeremia 31 nomor 31 sampai nomor 33. Makanya pertanyaan saya tadi, saudaraku Bom, kenapa orang Kristen mengatakan ini perjanjian lama? Ini perjanjian baru yang orang Yahudi. Makanya sampai hari ini masih dipakai. Ini nggak dipakai. Siapa yang mengajarkan Kristen mengatakan ini perjanjian lama? Apa dasar pijakannya? Sedangkan Yeremia 31, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel, dengan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Bani Israel, tapi kenapa ini ada di bukan Bani Israel, Kristen? Pelanggaran terjadi, silakan di-mute mikrofon kalian berdua. Terima kasih. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa semuanya harus based on data, dan dari tadi sudah lepas dari 3 menit ada beberapa pernyataan yang bersifat pertanyaan diperbolehkan untuk tidak menggunakan data. Tetapi sudah ada beberapa pengutipan entah itu quote on quote directly atau indirectly dari kitab tertentu. Dari debater Islam, Bang Zuma tidak menunjukkan satupun data sebagai latar belakang validator terhadap pernyataan yang diberikan. Diharapkan kalau pernyataan itu dari Al-Quran dan atau dari Alkitab, ditunjukkan dulu kitabnya, ayat yang mana, baru dibacakan narasinya, seperti itu. Pelanggaran pertama terjadi untuk debater Muslim atas nama Bang Zuma. Masing-masing telah sama mendapatkan satu pelanggaran, tetapi tidak ada pengurangan nilai, tidak akan diturunkan. Please, jangan ada lagi 2 pelanggaran berikutnya. Waktu tersisa masih 23 menit, 43 detik. 2 debater yang terhormat, maaf telah dipotong, silakan dilanjutkan. Mohon maaf, tadi ke-mute karena saya pikir Bang, ya silakan. Ini, kelihatan nggak nih? Nih, Yeremia 31, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel, Bani Yehuda. Yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Tertulis jelas, mohon maaf saya nggak biasa. Nih, baca aja di situ Pak Bom, ada datanya. Saya tidak ngadi-ngadi. Jadi perjanjian baru hanya diberikan kepada Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat, menaruh Tauratku ke dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Bani Israel dan Bani Yehuda akan menjadi umatnya dengan perjanjian barunya, yaitu hukum Taurat. Pertanyaan saya, sekali lagi saya ulang nih, karena nggak dijawab-jawab. Dari mana Kristen mendapatkan ilmu kalau perjanjian baru Tuhan kok bisa berubah menjadi perjanjian lama? Sedangkan di situ dikatakan perjanjian baru. Kenapa otoritas Kristen mengatakan ini perjanjian lama? Ilmunya dari mana?
Harus firman Tuhan yang mengatakan. Untuk menggugurkan firman Tuhan harus firman Tuhan. Mana firman Tuhannya yang mengatakan ini dilemparkan menjadi perjanjian lama. Sampai Paulus mengatakan di dalam Galatia 6 nomor 1, Efesus 2 nomor 15. Ku buka ya, Efesus 2 ya. Efesus 2 inilah susahnya. Orang yang suka lihat Google nih. Di sini dijelaskan apa? Sebab dengan matinya Yesus, Dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketentuan, ketetapan, perintah yang ada di dalamnya. Jedar. Dari mana Paulus dapat ilmu ini? Sedangkan ini adalah perjanjian lama. Ini perjanjian baru. Di mana Yesus mengajarkan Matius 15 nomor 19. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Jedar. Maka muncul pertanyaan saya, saudara, kenapa ada di dalam kitab Anda? Saya ulang ya, mohon maaf nih, karena tidak dijawab. Kenapa ada di dalam kitab Anda dan kenapa dikatakan perjanjian lama? Silakan.